Selamat datang buat teman-teman di Belajar Trading. Bagaimana kondisinya pagi ini? Aku bakal bahas sedikit tentang koal nih pagi ini nih, karena menurutku cukup menarik, Pak, di koal untuk dibahas di pagi ini. Kenapa? Kenapa coba? Nanti dulu lah, kita disclaimer dulu. Jadi, saham dan kripto adalah salah satu saham yang beresiko sangat tinggi. Jadi keputusan jual dan beli pasti ada di tangan teman-teman selaku investor dan juga sebagai trader. Video ini hanya digunakan sebagai rekomendasi, bukan sebagai keputusan mutlak dari teman-teman. Jadi segala bentuk keuntungan dan kerugian ditanggung teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah mendapatkan rekomendasi dan analisa dari kami, mungkin bisa dianalisa kembali, mungkin ada kesalahan dari kami. Karena kami manusia, tidak ada yang sempurna. Sempurna maksudnya, gitu aja nggak paham. Jadi yang pertama nih, kenapa aku bahas koal di pagi ini nih? Karena menurutku cukup menarik. Kita lihat koal. Nih, hari ini koal ditutup naik lagi. Masih uptrend banget memang ini si koal. Dimana di Juli dia naik 2,35%. Wow, bukan persen ya, titik ya poinnya. Dan di bulan Agustus dia naik 5, di bulan September dia naik 6. Dimana karena di bulan-bulan Agustus ke atas itu biasanya di Eropa musim dingin ya teman-teman. Jadi biasanya mengalami kenaikannya di bulan Agustus, tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini udah mengalami kenaikan kayak gitu kol. Ya mungkin apabila Agustus sampai September masih mengalami kenaikan, bukan hal yang tidak mungkin untuk koal mencapai titik tertingginya lagi ya, kayak ITMG, kayak PTBA kayak gitu. Tapi gimana teman-teman kalau teman-teman melihat nih? Karena kalau kita lihat di koal nih ya, di ITMG kita bisa lihat nih di bulan, di tahun nih, dia pernah mencapai 31.000, padahal dia masih mencapai all time high dalam satu dekadenya. Ya baru-baru ini, masa sih nggak bisa ke 30.000 lagi? Tapi bakalan susah sih ke 30.000 lagi, bakalan susah. Jadi bukan hal yang gampang, oh ya bisa lah naikin yuk, naikin naikin gitu, enggak ya. Dan juga Koal udah mulai uptrend lagi dari bulan April sampai Juli. Jangan sampai double top ya di sini ya. Jangan sampai double top di sini. Jadi bisa kali ya untuk kembali naik nih di bulan April. Dia mulai uptrend lagi dia. Jadi kalau seumpama di 14.000 dia nggak dijebol, bisa dia uptrend ke 15.000 lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi padahal akhir-akhir ini juga nih, walaupun kemarin merah 3% lumayan dalam itu. Kalau buat cut loss, iya iya iya, iya. Asing tetap mengoleksi saham ini nih. Ada BK, ada CC, ada KK. Yang keluar kemarin YP. Kayak gitu. Itu ITMG teman-teman nih. Bagus banget di koleksi nanti kalau udah mungkin ke 14.000. Tapi kayaknya enggak deh, hari ini bakal hijau kalau IHSG hijau. Nggak tahu kalau seumpama IHSG masih merah sampai -1% lagi kayak gitu kan. Karena kemarin Eropa hijau, tebel banget. Terus Amerika hijau, Asia hijaunya pada tebel-tebel. Kenapa Indonesia merah kayak gitu kan, dianaktirikan sekali IHSG. Jadi kayak gitu teman-teman buat ITMG ya. Terus UNTR kemarin masih downtrend, jadi aku hindari terlebih dahulu. Terus PTBA mungkin, nah PTBA bener ya kemarin di 2080. 2080 harusnya udah ada area pantulan di sini sih. 2080. Nah, nih asing juga tetap koleksi, dia minus dalam tetap koleksi dong. Yang keluar PD retail lagi. Yang beli AK hati-hati teman-teman, walaupun yang beli AK dia biasanya kalau di sahamnya PTBA ngoleksi dia. Nah, masih ada di kolektor walaupun tidak sampai di top 5 ya. Kayak gitu. Nah, itu buat PTBA teman-teman. Dan juga terakhir ada Adaro nih. Adaro dia market capnya agak besar sih, jadi geraknya juga lah pelan-pelan, slow tapi santai
kayak gitu. Jadi nih asing juga masuk 7 billion kemarin, asing masuk semua di Koal. Ada YU, ada BK, ada AK, ada BK, lumayan semua. ZP tapi yang agak keluar ya agak mengerikan, agak deg-degan ya gitu. Aku deg-degan sih kalau ada ZP keluar di sahamku kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya masih menarik banget sih ini kan UNTR keluar, jadi makanya aku belum rekomendasiin lagi untuk UNTR karena kemarin jebol di area psikologisnya di 2000. Kalau jebol aku udah bilang kemarin di kalau sama jebol di 20.000 bakal ke 19.000, beneran dalam 2 hari doang, padahal aku mikirnya dalam seminggu, ternyata dalam 2 hari udah ke 19.000 kayak gitu teman-teman. Jadi atur keuangan teman-teman di masa kayak gini nih. Eropa merah tipis, Amerika juga ya tipis-tipis, respect lah koreksinya kayak gitu. Jadi eh, kalau saranku di saat-saat kayak gini mending hati-hati aja deh teman-teman. Jadi karena nggak ada yang tahu market nih lagi kenapa gitu kan, lagi demam panggung buat apa namanya, buat besok. Ada yang bilang bang karena besok IPO-nya Tokopedia gitu kan, buka buka lapak ya, buka lapak dengan kode emiten buka gitu kan, karena hari ini pada jual supaya besok bisa beli. Ya belum tentu juga, karena di Buka sama di Goto mereka memiliki ROE yang sangat bukan sangat ya, ROE yang masih jelek menurutku. Jadi untuk para fundamentalis mereka akan berpikir berkali-kali untuk menyimpannya, walaupun year on year-nya dari tahun ke tahun minusnya itu mulai berkurang seperti itu. Jadi tapi masih belum menarik untuk para fundamentalis untuk ngecek dari baca dan juga Goto kayak gitu teman-teman. Jadi eh, batasi resiko teman-teman dengan baik, cut loss jika perlu, jangan sungkan untuk cut loss karena cut loss juga perlu ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman memiliki saham yang udah jebol di area teman-teman buat, itu langsung jual aja nggak apa-apa. Nanti kalau udah masuk di area baru beli lagi seperti itu, biar eh, tidak mendapatkan cut loss yang lebih besar lagi. Seperti itu teman-teman untuk kowalnya hari ini. Terima kasih yang udah nonton video ini. See you next time.